Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil responsi saya, yaitu data scraping, yang dimana hasil scraping tersebut dimunculkan kepada website yang saya buat dan memiliki fitur CRUD atau Create, Read, Update, Delete. Pada tampilan berikut di sini adalah tampilan awal, yang dimana terdapat tombol mulai, yaitu ketika kita klik mulai maka kita masuk ke data list hasil scraping. Nah, untuk mendapatkan hasil scraping tersebut saya mengambil data tersebut pada web berikut. Di sini saya menggunakan web Unga Racing, yang dimana web berikut adalah web part-part motor. Di sini saya meng-scraping data menggunakan extension Chrome tambahan, yaitu extension Web Scraper. Pada extension berikut di sini langkah awal untuk mendapatkan data yaitu kita create new sitemap. Kemudian kita masukkan nama project atau nama sitemap kita. Kita tulis scrape UMA. Kemudian pada start URL kita masukkan URL di atas. Ketika sudah, kita pilih create sitemap. Nah, di sini saya ingin mengambil nama dan link gambar pada website berikut. Di sini kita pilih add new selector, kita pilih bagian ID, tulis nama. Untuk tag kita pilih teks, kita centang pada multiple, kemudian kita select, kita pilih nama. Nah, ketika semuanya sudah terseleksi, kita pilih down selecting. Ketika sudah, kita ingin melihat data hasil yang kita blok dengan kita menekan data preview. Di sini terdapat nama-nama atau list dari hasil kita scrape tadi. Kemudian kita save selector. Kemudian sini saya ingin mengambil link dari gambar part berikut. Kita pilih add new lagi, kita tulis gambar pada ID. Untuk tag kita pilih link. Jangan lupa untuk multiple dan kita pilih select. Maksud saya di sini kita gambar teks. Nah, ketika sudah, sini kita ingin melihat linknya tersebut, kita pilih data preview, maka dapat sebuah list link yang kita blok tadi. Ketika kita sudah mendapatkan data tersebut, kita pilih save selector. Nah, untuk mengekspor dari hasil data berikut, kita perlu yang namanya scrape, men-scrape. Untuk request interval dan payloadnya kita biarkan 2000. Kemudian kita start scraping. Nah, ketika loadingnya sudah selesai, maka kita pilih refresh dan muncul yaitu link dari website atau URL, kemudian nama dari part, kemudian untuk gambar di sini ada link gambar yang kita pilih tadi. Ketika sudah, maka kita pilih ekspor data ke Excel.
Dan berikut hasil eksportan dari extension web scraper tadi. Kita perlu menggeser pada bagian gambar ke atas. Nah, untuk bagaimana cara agar data tersebut kita masukkan ke database atau SQL, di sini saya sudah melakukan pengisian atau pembuatan dari data berikut. Di sini saya menamakan database-nya itu RESPAM. Kemudian create table atau nama tabelnya yaitu data scraping, yang dimana terdapat atribut ID, kategori, nama, link. Ini adalah data-data scraping tadi. Oke, masuk ke website. Di sini untuk fitur create, di sini saya memasukkan atau membuat yaitu inputan URL, nama part, dan link part. Contoh kita URL kategori. Sini saya masuk ke kategori transmisi misalkan. Transmisi kita pilih, kalau kita cari atau kita pilih yaitu steel clutch plate, steel clutch plate. Kemudian untuk link part, di sini kita masukkan atau kita copy link address atau copy email address. Kemudian di sini adalah user added successfully. Maka untuk data sudah tertambah. Untuk fitur view di sini juga bisa dia mengambil sesuai ID. Misalkan di sini saya akan menge-view ID 2, maka di sini adalah ID 2. Untuk fitur edit, di sini saya ingin mengedit bagian nomor 1. Maka di sini contohnya saya ingin mengganti nama crankshaft menjadi bandulan. Maka nama part berganti menjadi bandulan. Kemudian di sini saya ingin mendelete data, yaitu kita delete sebuah data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, data sudah terhapus. Untuk pada bagian coding, itu pada bagian create, di sini terdapat query, yaitu query dengan post nama create. Kemudian ada post, URL, nama, dan link. Kemudian query insert into menuju table dengan nama data scraping, yang mana dia meng-create atau menambah ke dalam atribut, itu atribut kategori, nama, link. Kemudian di sini ada if add user.
Di sini ada form inputan. Untuk pada bagian coding view, di sini terdapat query get atau metode get. Dia membaca dari user ID atau mengambil ID, query select from dari table data scraping, yang dimana dia mengambil ID, kemudian menampilkan secara menggunakan table. Di sini ada ID, URL, nama, dan link. Untuk pada bagian update, di sini codingnya menggunakan metode get juga. Metode get yaitu dia mengambil dari user ID atau ID, kemudian dia select dari table data scraping dan mengambil ID mana yang kita edit. Setelah metode get ini, maka dia masuk ke metode post atau metode update, yang dimana dia mengupdate atau mengubah isi dari URL, nama, dan link. Kemudian query update menuju table data scraping, mengset dari kategori atau URL, nama, link, dan ditujukan kepada ID, user ID. Kemudian sini update user MySQL query connected query. Pada fitur delete, di sini dia menggunakan get, yang dimana dia mengambil user ID untuk mendelete. Kemudian query tersebut delete dari table data scraping, yang dimana dia mengambil ID atau user ID. Untuk konektivitas database, di sini saya menggunakan establishing connection, yang dimana if con, jika tidak ada koneksi dari database, maka dia akan menampilkan connecting connection failed. Untuk fitur read atau home, fitur home maksud saya, di sini terdapat kolom atau table, yang dimana nanti akan diisi oleh query select, atau dia menyelect from table data scraping. Kemudian view user, while pada row view user dia menampilkan ID, URL, nama, dan link. Kemudian echo pada ID, URL, nama, dan link. Di sini ada 3 echo, yaitu 3 tombol, yang dimana di sini adalah tombol view, update, delete. Oke, sekian dari hasil responsi saya. Terima kasih dan selamat malam.